Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Semoga hari ini semuanya penuh dengan sukacita, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Kakak Angel akan menjadi pemimpin dalam pujian. Adik-adik boleh mengikuti bernyanyi ya. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, dan kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami
Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Kayuli harap adik-adik dalam keadaan sehat. Adik-adik, jumpa dengan Kayuli ya. Kayuli biasanya mengajar di kelas Indria, tapi sekarang Kayuli akan mencoba mengajar adik-adik yang di kelas Pratama dan di kelas Madya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Mari lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari lepas hari pada kami. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau limpahkan pada kami selama seminggu lalu. Pagi ini kami akan mencoba belajar lagi mengenai Engkau, belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar bisa menerima pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo, siapa di antara adik-adik yang suka bertengkar dengan kakak atau adiknya? Ayo. Atau siapa yang dulu waktu sekolah suka bertengkar dengan teman-teman sekelas, dengan teman-teman sepermainan? Adik-adik, apa sih biasanya yang diributkan? Macam-macam ya. Biasanya kalau kakak adik itu suka berebut mainan, ya kan? Ayo. Kemudian suka berebut, suka berkelahi tentang hari ini kita mau nonton apa, rebutan acara TV, ya kan? Kalau di rumah. Lalu kalau di sekolah biasanya kalian suka berebut kalau lagi bermain, misalkan lagi bermain bola, suka rebutan, ya kan? Suka rebutan permainan dengan teman-teman. Nah, adik-adik, biasanya kalau udah habis bertengkar gitu rasanya gimana sih? Pasti nggak enak kan? Ada yang nangis, ada punya perasaan nggak enak. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mencoba berkunjung ke salah satu kota yang ada di dalam Alkitab. Kota apa ya adik-adik? Nah, ini adik-adik. Coba bisa kelihatan nggak adik-adik? Kota apa? Galatia. Ya, betul. Kita akan pergi ke kota Galatia, adik-adik. Salah satu kota yang ada di dalam buku Alkitab kita. Nah, di kota Galatia itu ternyata pada saat itu orang-orang sedang bertengkar, adik-adik. Nah, orang-orang sedang berkerumun. Nah, adik-adik lihat, orang-orang sedang berkerumun. Sedang apa ya mereka ya? Kalau di gambar itu, sedang apa sih mereka? Mereka rupanya sedang berkelahi, adik-adik. Mereka sedang berkelahi tentang cara beribadah. Jadi mereka saling berkelahi dengan, wah, cara beribadah kamu bukan begitu. Cara ibadah kamu itu salah. Yang benar cara ibadah aku. Wah, terus yang satu lagi bilang, bukan. Yang benar cara ibadah aku. Cara ibadah kamu salah, katanya. Jadi mereka saling berkelahi, adik-adik, mengenai cara beribadah. Nah, ada salah satu rasul yang ada juga di dalam Alkitab. Rasul siapa yang akan kita bahas, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus, adik-adik. Rasul Paulus ini salah satu rasul yang ada di dalam Alkitab itu. Dia tidak ingin orang-orang yang ada di kota Galatia itu berkelahi, adik-adik. Lalu dia mengirimkan surat kepada mereka yang ada di kota Galatia itu untuk saling untuk tidak berkelahi lagi. Jadi untuk saling mengingatkan apabila ada yang salah, tetapi bukan dengan cara marah-marah. Jadi kalau apabila ada yang tidak sesuai cara ibadahnya dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, mereka harus diingatkan dengan cara yang baik. Mereka harus diberitahu dengan cara yang baik, bukan dengan cara marah-marah. Karena marah-marah itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Coba deh adik-adik coba. Kalau adik-adik lagi marah-marah, misalkan mengerjakan PR dengan marah-marah, akan bisa selesai nggak PR-nya? Tidak akan bisa selesai. Atau kalau adik-adik kesel banget disuruh mami belajar, padahal adik-adik masih pengen main, adik-adik belajarnya dengan marah-marah, bisa masuk nggak apa yang akan adik-adik pelajari itu? Nggak akan bisa masuk, adik-adik. Jadi marah-marah itu bukan salah satu penyelesaian masalah. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus nggak mau orang-orang di Galatia itu berkelahi, bertengkar pada saat itu mereka bertengkar tentang cara beribadah yang benar. Jadi
Rasul Paulus ingin agar apabila mereka ada yang tidak sesuai cara ibadahnya, itu diberitahunya dengan baik-baik adik-adik. Diberitahunya dengan lemah lembut, bukan dengan cara marah-marah. Nah adik-adik, Rasul Paulus juga ingin agar mereka yang bertengkar itu bisa saling bersalaman, bisa saling berbaikan lagi. Nah adik-adik, kalau berbaikan itu semuanya pasti akan jadi bahagia, benar nggak? Nih, ya kan? Di gambar ini adik-adik lihat, apabila mereka berbaikan, bersalaman, semuanya akan tersenyum, ya kan? Semuanya akan menjadi baik apabila mereka berbaikan. Semuanya akan menjadi bahagia, akan menjadi tenang, menjadi aman, benar? Coba deh adik-adik kalau habis berkelahi dengan kakak atau adiknya. Sekarang kan karena masih belum sekolah ya, pasti yang sering kali adik-adik atau temui pasti kan kalau tidak kakaknya, adiknya. Nah adik-adik, kalau habis berkelahi, berantem, terus bersalaman, pasti kan hatinya senang kan? Pasti hatinya tenang. Begitu juga Rasul Paulus adik-adik. Rasul Paulus menginginkan agar kita tidak saling bertengkar. Apa kita harus menyelesaikan masalah dengan cara yang damai, tidak harus dengan cara marah-marah memberitahu sesuatu yang salah. Ya, adik-adik coba deh, pasti akan lebih tenang kalau misalkan adik-adik berkelahi misalkan dengan adik misalkan merebut mainan adik-adik, adiknya. Adik-adik harus memberitahu adik yang lebih kecil itu, beritahu aja dengan baik-baik, pasti mereka juga mengerti. Kalau marah-marah, mereka nanti jadi marah-marah juga. Dengan kakak, kalau diberitahunya dengan marah-marah, dengan suara yang keras, mereka juga nanti akan jadi marah lagi. Tidak akan selesai masalahnya adik-adik. Jadi adik-adik coba beritahukannya atau berbicaranya coba dengan yang baik, dengan yang lemah lembut, tidak teriak-teriak, pasti bisa jadi selesai. Karena amarah kalau kalau adik-adik lagi amarah, jadi ditambahkan amarah lagi, nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Tetapi kalau amarah diberikan hati yang lembut, diberikan kata-kata yang lembut, diperbaiki dengan kata-kata yang lembut, pasti akan jadi tenang juga. Nah adik-adik, jadi ingat, kita harus dengan sopan dan santun ya, seperti Rasul Paulus mengingatkan para rakyat Galatia untuk selalu berlaku sopan pada sesama mereka, berlaku sopan dan berlaku baik pada sesama mereka. Pada sesama mereka yang salah pun tidak boleh kita marahi, tidak boleh kita bentak-bentak, tidak boleh kita kasari, tapi kita harus perlakukan mereka dengan baik. Oke adik-adik harus berjanji ya sama Kak Yuli, harus mencoba untuk berdamai, untuk mencoba menjadi lebih sopan, menjadi lebih santun ya. Dan kalau bisa nggak usah bertengkar adik-adik ya, pasti segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik ya. Jadi kalau misalkan berebutan mainan, coba deh adik-adik bicara, dek kita gantian ya, adik duluan, nanti setelah adik main, adik kasih kakak ya. Nah pasti mau adik-adik, pasti mau. Atau dengan kakak, kak aku pinjam ya kak, nanti setelah kakak pakai, aku nanti pinjam ya. Nah ngomongnya baik-baik. Tapi kalau tiba-tiba adik mau pinjam yang kakak lagi pakai, misalkan bolpen, kakaknya lagi pakai, terus adik-adik mau juga, terus langsung rebut, pasti kakaknya akan jadi marah, tidak akan menjadi menyelesaikan masalah. Tetapi kalau adik-adik bilangnya, kak aku perlu spidol yang kakak pakai, nanti kalau kakak udah selesai aku pinjam ya. Nah pasti kakaknya juga akan merasa senang, pasti adik-adik akan diberikan dan tidak akan terjadi keributan ya. Tidak akan terjadi keributan seperti orang-orang di Galatia ini ya. Rasul Paulus dan Tuhan tidak mau apabila kita saling bertengkar ya, apabila kita saling berkelahi, itu Tuhan tidak mau. Rasul Paulus juga saat itu tidak mau orang-orang di Galatia bertengkar ya. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Oke adik-adik, sip. Mari adik-adik kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa ya. Mari lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Pengasih dan Penyayang, terima kasih Tuhan Yesus telah mengingatkan kami untuk menjadi lebih sopan,
untuk menjadi lebih santun dan tidak berkelahi, seperti Rasul Paulus mengingatkan para rakyat Galatia untuk tidak bertengkar mengenai cara beribadah yang benar, untuk tidak bertengkar, untuk tidak marah apabila ada orang yang salah. Bantu kami juga Tuhan untuk bisa menjadi lebih baik, untuk tidak marah-marah mengingatkan orang yang salah, untuk bisa bersikap baik mengingatkan orang yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat-Mu untuk seminggu ke depan. Jadikan kami orang yang lebih baik hari lepas hari. Kami mohon juga perlindungan-Mu untuk teman-teman kami apabila yang ada yang sakit. Tolong jamah mereka dan beri mereka kesembuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Adik-adik semua, ibadah kita hampir selesai. Kakak Angel mau mengingatkan untuk persembahan dilakukan di rumah masing-masing sebagai ucapan syukur dengan kotak yang sudah disediakan dan nanti akan dibawa oleh orang tuanya masing-masing. Kita akan menutup ibadah hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kakak Angel akan pimpin dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh beribadah, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami juga sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk adik-adik yang boleh beribadah dari rumah. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam sekolahnya ya Bapa, juga dalam kesehatannya. Untuk adik-adik yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, agar dapat beraktivitas kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kakak juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik ya Bapa. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai, memberkati dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun yang bekerja. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk kakak-kakak yang hari ini sudah melayani. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati dalam kegiatan mereka sepanjang hari-hari ke depan, dalam studi maupun dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga ya Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan, kakak berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, gereja Kemah Injil Bukit Zaitun. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kiranya Bapa, jadikanlah kami terang dan garam bagi kehidupan sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di atas segalanya, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, supaya tidak terhalang berkat dan anugerah yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, sebelum ibadah selesai, kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.